Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Irma Animeliana, NIM 1705520276. Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang wawancara dan interogasi mata kuliah audit investigatif dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AK MMCA CPA. Oke teman-teman, sebelumnya saya akan memberikan gambaran mengenai materi yang akan saya presentasikan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi wawancara, kemudian pelaksanaan wawancara, manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi, kemudian langkah-langkah wawancara itu seperti apa. Selanjutnya akan menjelaskan tentang interogasi, baik dari pengertiannya, tujuan interogasi itu apa, kemudian langkah-langkahnya, serta perbedaan antara wawancara dengan interogasi. Tuana Kota tahun 2007 menjelaskan bahwa wawancara dan interogasi merupakan suatu teknik atau alat investigasi yang sangat penting, namun keduanya memiliki tujuan dan cara yang berbeda. Langsung saja kita mulai pembahasan materi yang pertama mengenai definisi wawancara. Wawancara merupakan sesuatu yang sering dilakukan oleh seorang auditor dalam menjalankan tugas audit. Nah, dan merupakan salah satu teknik pengumpulan keterangan, memahami objek pemeriksaan yang dilakukan sebelumnya, melengkapi keterangan yang lain dan tujuan-tujuan lainnya dari wawancara tersebut. Secara umum, auditor harus menguasai teknik wawancara. Namun demikian, masing-masing orang memiliki gaya, sifat, dan karakter yang berbeda-beda, baik dari seorang auditor itu sendiri maupun seseorang yang diwawancarai. Nah, hal ini akan mempengaruhi teknik dan metode wawancara yang dilakukannya. Selanjutnya adalah pelaksanaan wawancara. Di sini ada teknik, waktu, dan tempat. Teknik, waktu, dan tempat pelaksanaan wawancara maupun hal-hal lain yang dilakukan terkait adanya wawancara tidak menjadi masalah dan dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang terpenting adalah tujuan dan hasil wawancara dilakukan, sebab tujuan yang satu dengan yang lainnya biasanya berbeda, dan untuk mencapai tentunya membutuhkan teknik, waktu, dan hal-hal lainnya berbeda pula. Nah, selanjutnya adalah hal penting dalam wawancara. Pentingnya dalam pelaksanaan wawancara sehubung dengan audit yang dilakukan adalah bagaimana pendokumentasian hasil, bukti, dan inti maksud wawancara. Nah, ini terkait dengan kertas kerja yang menjadi modal auditor sekaligus juga menunjukkan kemampuan, kompetensi, dan keterampilan auditor dalam melaksanakan tugas audit. Dokumentasi wawancara dapat berupa tulisan, media elektronik, ataupun media lain yang digunakan dalam kaitannya dengan pembuktian bahwa wawancara benar-benar dilakukan untuk memperoleh informasi yang diinginkan dan tanpa ada kesan yang mengada-ngada atau melakukan penekanan yang mengakibatkan informasi tidak sesuai dengan adanya. Nah, informasi harus sebanyak-banyaknya dikumpulkan karena informasi merupakan nafas dan dadanya seorang auditor. Nah, informasi tersebut diperoleh melalui pengumpulan bukti-bukti seperti pemeriksaan fisik, dokumen, konfirmasi, prosedur analitis, perhitungan ulang, observasi, maupun tanya jawab. Semua bukti tersebut biasanya dikumpulkan terlebih dahulu sebelum dilakukannya wawancara. Mengapa demikian? Karena
kalau bukti-bukti tersebut belum lengkap, auditor investigatif belum mempunyai bekal mengenai fakta atau informasi yang banyak mengenai permasalahan atau kasus tersebut, sehingga sulit untuk dilakukan adanya wawancara. Nah, jadi sebelum adanya wawancara, seorang auditor itu harus mengumpulkan seluruh bukti yang berkaitan dengan kasus yang akan diinvestigasinya. Nah, selanjutnya adalah manfaat wawancara. Investigator seringkali melakukan interogasi meskipun ia tidak punya bukti dan petunjuk untuk menuduh seseorang. Dan keputusan untuk menginterogasi orang itu didorong oleh keinginan untuk mencari bukti. Nah, di sini ada manfaat wawancara. Yang pertama, ada bersifat netral dan tidak menuduh. Nah, sifat tidak menuduh dalam wawancara memungkinkan investigator membangun hubungan saling mempercayai dan menghormati yang mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada interogasi. Nah, yang kedua adalah mengorek keterangan penting. Mengapa demikian? Nah, selama wawancara, investigator seringkali mengorek keterangan penting mengenai tertuduh yang sangat berharga sewaktu melaksanakan interogasi. Nah, yang ketiga, tidak ada jaminan akan mengaku. Nah, tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku bersalah dalam proses interogasi. Padahal kalau ia diwawancarai terlebih dahulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara atau sewaktu wawancara, investigator dapat menggunakan keterangan dari hasil interogasi yang mengungkapkan kebohongannya. Nah, hal ini membawanya lebih dekat ke arah putusan pengadilan yang menyatakan ia bersalah. Nah, yang keempat ada keuntungan psikologis bagi investigator. Nah, ada keuntungan psikologi bagi investigator ketika ia melakukan wawancara sebelum interogasi. Itu jika interogasinya ingin berhasil, tertuduh harus mempercayai investigator bahwa ia objektif atau tidak memihak dan jujur kepada siapapun. Nah, ini akan lebih mudah dicapai apabila investigator menawarkan kesempatan kepada tertuduh untuk menceritakan yang sebenarnya melalui tahapan wawancara. Nah, BPKP tahun 2007 menyatakan untuk memperoleh hasil wawancara yang memadai, maka wawancara seharusnya dilakukan oleh auditor investigatif yang mempunyai karakteristik kualitas sebagai berikut. Yang pertama adalah orang yang mudah bergaul, berbakat dalam berinteraksi. Jadi orang ini harus pandai untuk melakukan interaksi dengan tujuan kasus itu mendapatkan sebuah barang bukti bahwa menunjukkan untuk kebenarannya. Nah, yang kedua adalah ingin membuat orang lain ingin berbagi informasi. Jadi seorang auditor investigatif dalam wawancara itu harus bisa mengorek kepentingan, mengorek keterangan penting dari seorang yang diwawancarainya. Nah, jadi kita harus pandai-pandai untuk menarik agar orang yang diwawancarai tersebut bisa berbagi informasi kepada auditor investigatif.
Seperti itu. Nah, yang ketiga, pewawancara tidak akan menginterupsi responden dengan pertanyaan yang tidak penting. Kemudian yang keempat, dapat menyusun pertanyaan yang spesifik yang bisa membuat responden secara sukarela memberikan informasi. Nah, jadi ini kayak seperti bentukan bahwa seorang auditor itu harus bisa membuat orang yang diwawancara itu memberikan informasi dengan sendirinya. Nah, jadi harus memberikan pertanyaan yang spesifik atau yang lebih jelas saat adanya wawancara atau saat dilakukannya wawancara. Nah, yang kelima ada menunjukkan keseriusan dan perhatian atas jawaban yang diberikan responden. Itu. Jadi yang keenam ada cara mengajukan pertanyaan tidak dengan sikap yang menyalahkan. Jadi emang harus kita mengetahui dulu informasi-informasi yang harus didapatkan yang sebagai bahan barang bukti. Dan yang ketujuh ada wawancara harus tepat waktu, berpakaian rapi, dan bersikap fair dalam berinteraksi dalam responden. Jadi ini seorang pewawancara atau auditor investigatif tidak menunjukkan bahwa dia sedang berinterogasi, tetapi dia menanyakan atau mewawancarainya itu bertujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi terkait kasus yang sedang diauditnya, seperti itu. Selanjutnya adalah langkah-langkah wawancara. Nah, di sini ada metode pitch, merupakan singkatan dari langkah-langkah wawancara investigatif. Nah, bisa kita lihat sebagai berikut. Yang pertama adalah planning atau preparation. Nah, wawancara harus direncanakan dan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pemahaman tentang kasus yang akan diinvestigatif dan keterangan yang ingin diperoleh dan diklarifikasi dari terwawancara sangatlah penting dilakukan pada tahapan perencanaan dan persiapan. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa sebelum melakukan wawancara, seorang auditor investigatif itu harus bisa mempunyai bukti-bukti terlebih dahulu atau dokumen-dokumen lainnya yang mengacu pada kasus atau mengacu pada informasi yang ingin didapatkannya, seperti itu. Nah, yang kedua ada engage atau explain. Nah, ini wawancara harus dimulai dengan suatu pendekatan dengan terwawancara. Nah, ini pewawancara perlu secara aktif berinteraksi dengan terwawancara dan memberikan penjelasan tentang proses dan prosedur wawancara. Hubungan yang baik akan berhasil dibangun jika pewawancara berinteraksi secara alami dengan terwawancara untuk membangun rasa saling percaya. Nah, jadi ini adalah suatu pendekatan agar terwawancara tidak mengetahui bahwa si pewawancara ini sedang mencari informasi tentang terwawancara. Jadi ini bisa dibuat sedemikian rupa agar tidak terlihat bahwa si pewawancara ini sedang mencari informasi untuk dijadikan sebagai salah satu bukti selanjutnya. Yang ketiga adalah account atau sebuah pernyataan. Nah, wawancara dilaksanakan dengan cognitive interview dan conversation management. Nah, tahap ini merupakan bagian utama dari pewawancara investigatif. Nah, pada prinsipnya pewawancara melaksanakan proses wawancara dengan menggunakan teknik-teknik wawancara tertentu yang disesuaikan dengan sikap dan perilaku terwawancara pada saat diwawancarai. Jadi seorang pewawancara ini harus menggunakan teknik-teknik tertentu agar
si pewawancara memberikan informasi kepada si pewawancara. Nah, yang keempat adalah closure atau penutup. Nah, wawancara perlu ditutup dengan sebaik-baiknya. Dalam tahap ini, pewawancara melakukan langkah-langkah untuk menutup dan menyelesaikan proses wawancara, yang antara lain meliputi pengecekan kembali atas materi, yang meliputi antara lain yang pertama, pengecekan kembali atas materi wawancara atau keterangan yang ingin diperoleh. Nah, yang kedua ada konfirmasi ulang atas ketepatan dan kebenaran keterangan terwawancara. Yang ketiga, penyelesaian administrasi wawancara. Nah, jadi sebelum adanya penutupan, si pewawancara ini harus benar-benar meng-cross-check kembali apa yang telah ingin dia cari tahu atau sesuai dengan tujuan adanya melakukan wawancara. Nah, selanjutnya ada evaluation atau evaluasi. Nah, hasil dari proses wawancara perlu dievaluasi dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam tahap ini, pewawancara melakukan evaluasi atau penilaian atas pelaksanaan wawancara yang telah berjalan. Yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada evaluasi atas pencapaian tujuan wawancara. Yang kedua adalah penentuan rencana investigasi. Selanjutnya, yang ketiga adalah evaluasi atas penilaian atas terwawancara. Nah, mengapa perlu adanya evaluasi? Seperti yang sudah saya katakan tadi juga, bahwa si pewawancara harus benar-benar membuktikan, harus benar-benar bahwa wawancara ini sudah sesuai apa yang menjadi tujuannya dari awal. Jadi harus benar-benar di cross check lagi, perlu dievaluasi lagi bagaimana cara untuk mencari informasi. Oke, memasuki materi selanjutnya tentang interogasi. Nah, interogasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk meminta suatu keterangan kepada seseorang menyangkut kesaksian orang tersebut terhadap pihak lain dan atau dirinya sendiri mengenai suatu aktivitas melibatkan pihak lain tersebut dan atau dirinya sendiri. Nah, orang yang melakukan investigasi ini adalah disebut dengan investigator. Dalam melakukan investigasi atau interogasi, beda sekali. Dalam melakukan interogasi, berbagai macam trik dan metode diterapkan oleh si investigator, mulai dari penampilan dan sikap yang terkadang mirip algojo ketimbang hamba hukum, sangar dan bengis, trik yang menjebak, menggiring opini, menyudutkan yang diinterogasi, memaksa, menyiksa sampai mencuci otak. Nah, ini adalah istilah yang digunakan untuk mengakui sesuatu yang tidak ada menjadi fakta. Nah, sehingga tujuan interogasi bergeser dari inginnya menyingkap kebenaran menjadi sesuai pesanan. Nah, selanjutnya adalah tujuan interogasi. Nah, tujuan dari interogasi itu sendiri adalah mencari kebenaran. Nah, interogasi bisa berakhir dengan dilepasnya tersangka dari sangkaan apabila ia memang tidak bersalah. Nah, sukses dari suatu interogasi tergantung pada kejelian investigator untuk mengenali situasi sehingga ia menerapkan prosedur yang tepat untuk langkah yang sedang dijalani. Pertanyaannya tepat dan cerdas, serta momentum yang dinamika dapat dipertahankan.
Interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Nah, jadi di sini adalah investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Nah, interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Nah, keberhasilan interogasi ini diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya yang bersalah. Nah, jadi seorang investigator harus mampu mempercayai bahwa dia sedang berbohong. Mengapa demikian? Karena gimana? Seorang investigator itu harus mempunyai sikap yang tidak langsung percaya, melainkan harus memberikan pertanyaan-pertanyaan atau menginterogasi atau bahkan memaksa si terwawancara ini memberikan sebuah pengakuan bahwa dia bersalah ataupun memberikan sebuah penjelasan bahwa siapa yang melakukan dalam sebuah kasus dan orang tersebutlah yang bersalah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah interogasi. Nah, sebelum melakukan interogasi, investigator sudah harus mengetahui secara mendalam semua investigative information yang relevan tentang suatu kejahatan tersebut atau dalam suatu kasus yang sedang diinvestigasi. Nah, termasuk informasi dari saksi-saksi, informasi mengenai bagaimana kejahatan tersangkanya terungkap. Nah, informasi latar belakang mengenai tersangka yang akan diinterogasi. Jadinya harus memahami dulu latar belakang yang sedang diinterogasi atau yang salah satu pihak yang sedang diinterogasi. Langkah yang pertama di sini ada direct positive confrontation. Nah, pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah tanpa keraguan sedikitpun. Investigator menembakkan sangkaannya secara langsung atau direct. Nah, ini direct ini adalah memberikan tuduhan secara langsung kepada yang sedang diinterogasi dan mengkonfrontasi tersangka secara tegas. Nah, ini harus saat melakukan interogasi ini investigator harus memberikan pernyataan atau memberikan sebuah acuan atau sebuah pertanyaan yang tegas kepada yang sedang diinterogasi. Nah, yang kedua ada yang kedua ada interrogation team atau tersangka yang bersalah sudah membuat atau mencari pembenaran sebelum atau ketika ia melakukan kejahatan. Nah, pertanyaannya, investigator yang berisi tema tertentu langsung ditangkap tersangka yang bersalah. Nah, tema-tema itu bisa berupa keadaan keuangan, terdesak, manusia lain, atau keadaan sebagai kambing hitam. Gitu. Jadi sebagai seorang investigator itu memberikan pertanyaan dengan tema-tema tertentu agar si interogasi ini memberikan sebuah pengakuan. Nah, yang ketiga ada handling denials. Nah, ini bagi investigator tidak mudah mendapatkan pengakuan dari tersangka.
tersangka yang bersalah dan tidak bersalah akan memberikan penyangkalan. Nah, jadi ini memang sulit bagi investigator bahwa membuktikan atau menekan si yang terinterogasi ini memberikan pengakuan dari sebuah apa yang telah diperbuatnya. Nah, jadi si terinterogasi ini akan menyangkal semua atau menyangkal beberapa dari pernyataan atau pertanyaan yang diberikan kepada investigator kepadanya. Nah, yang keempat ada overcoming objection. Yang keempat ada overcoming objection. Nah, dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Nah, benteng pertahanan pertamanya adalah penyangkalan itu tadi yang sudah saya sebutkan di pernyataan yang ketiga atau langkah yang ketiga. Nah, benteng pertahanan keduanya adalah keberatan atau objection. Nah, tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upayanya menyangkal akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Lanjut ke langkah interogasi yang kelima, yaitu mengenai keeping the suspect attention. Nah, ini di sini adalah tersangka sudah kehilangan percaya diri untuk terus mengemukakan ketidakbersalahannya. Nah, ia sudah sampai di suatu titik di mana membiarkan investigator berbicara apapun. Ia hanya berdiam diri dan investigator ini menjadi pembicara tunggal. Nah, jadi si yang diinterogasi ini tidak merespon apa yang sudah dikatakan oleh investigator. Itu. Yang langkah yang keenam yaitu handling the suspect passive mood. Nah, ini adalah pada tahap tersangka menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan keinginannya. Nah, ia menunjukkan sifat kalah, kepala tertunduk, bahu menurun, kaki lemas, mata berkaca-kaca. Nah, mentalnya berada pada titik terendah. Perubahan ini mengisyaratkan adanya pergolakan di dalam batin tersangka untuk menceritakan kebenarannya. Jadi si investigator ini berhasil menekan yang terinterogasi ini untuk mengemukakan suatu kebenaran atau sesuatu yang terjadi pada kasus yang dialaminya. Nah, jadi si terinterogasi ini sudah benar-benar pasrah dan dia benar-benar sudah tertekan batinnya dan mengharuskan dia untuk berbicara apa yang seharusnya atau menjelaskan sesuatu hal yang benar-benar terjadi atau sesuai dengan realitanya, seperti itu. Dan yang langkah ketujuh ada presenting the alternative question. Presenting the alternative question. Nah, ini merupakan puncak dari pengembangan tema interogasi. Investigator mempersempit temanya ke unsur utamanya dan memasuki pertanyaan alternatif. Nah, ketika memilih suatu alternatif, tersangka sesungguhnya telah mengakui bersalah. Nah, jadi ada yang tadi langkah yang ketiga, yaitu tema-tema yang sudah disusun oleh para investigator itu dia sudah diinterogasikan ke si pihak terinterogasi dan memberikan sebuah pertanyaan alternatif atau keluar dari tema ataupun membuat tema itu menjadi pertanyaan yang spesifik. Nah, jadi sebelum itu memang yang terinterogasi sudah mengakui bahwa dirinya lah yang bersalah. Nah, selanjutnya adalah langkah interogasi yang ke-8, yaitu
bringing the suspect into the conversation. Nah, dalam langkah ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya, yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Nah, jadi si interogasi ini jika sudah mengakui bersalah, si investigator akan tetap menanyakan bagaimana. Nah, jadi si interogasi ini jika sudah mengakui bersalah, si investigator akan tetap menanyakan bagaimana perinciannya yang sedang ia lakukan, apa saat dia melakukannya. Jadi ini benar-benar terperinci dari awal dia melakukan sebuah perbuatannya sampai akhir di interogasi. Nah, hal ini sebagai bentuk atau bukti hukum bahwa memang dialah yang bersalah. Nah, langkah interogasi yang terakhir adalah the written conviction. Nah, ini pada puncaknya tersangka memberikan pengakuan secara tertulis setelah tersangka diinterogasi dan mengakui kesalahannya. Jadi memang diminta untuk memberikan dalam bentuk tulisan bahwa memang si tersangka ini melakukan sebuah kesalahan. Oke teman-teman, memasuki materi yang terakhir yaitu perbedaan antara wawancara dan interogasi. Nah, di sini kita lihat yang pertama dari wawancara itu sendiri adalah bersifat netral dan tidak menuduh. Nah, ini perbedaan utama antara wawancara dengan interogasi. Nah, sekalipun investigator mempunyai alasan untuk percaya bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kejahatan yang telah ia melakukan kebohongan atau dia menutupi segala sesuatu yang terjadi atau apapun dalam kasus tersebut. Nah, substansi dan caranya bersifat non accusatory ketika melakukan wawancara. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah bertujuan untuk mengumpulkan informasi. Nah, dari wawancara itu sendiri memang tujuan awalnya adalah untuk mencari informasi dari pihak yang terlibat pada suatu kasus. Jadi si wawancara ini memang harus si pihak wawancara harus benar-benar mencari informasi lebih dalam saat adanya melakukan wawancara atau bertemu langsung dengan pihak yang terlibat. Nah, yang ketiga ada wawancara biasanya dilakukan pada saat awal interogasi. Nah, ini karena tujuan wawancara seperti sudah saya sebutkan di yang kedua tadi adalah mengumpulkan informasi. Nah, tentunya semakin banyak informasi yang diketahui pemeriksa sebelum wawancara dimulai, nah semakin baik. Wawancara terkadang terpaksa dilakukan meskipun pemeriksa baru mempunyai gambaran kasar tentang bagaimana kemungkinan fraud atau suatu kecurangan, suatu kejahatan itu dilaksanakan atau dilakukan. Nah, atau bahkan sebelum pemeriksaan dapat mengidentifikasi bukti yang harus diperoleh. Gitu. Nah, yang keempat adalah bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Nah, wawancara dapat dilakukan dalam berbagai suasana atau lingkungan dimanapun. Nah, pemeriksa terkadang mempunyai peluang menemui orang itu di kantornya atau dalam perjalanan. Nah, idealnya wawancara meskipun semua informasi belum diperolehnya. Nah, jadi wawancara ini bisa dilakukan di mana saja, seperti yang sesuai di definisi di tempat pelaksanaan wawancara. Nah, itu kondisional.
sesuai dengan tujuan awal saat ingin mewawancarai itu. Dan yang kelima adalah bersifat cair, tidak terstruktur. Nah, ini biasa melompat dari suatu pokok ke pokok pembicaraan lain. Nah, ini sebelum wawancara dimulai, pemeriksa mempunyai gambaran kasar atau gambaran mengenai informasi apa yang ingin dikumpulkannya atau yang ingin diketahui. Nah, itu. Namun, ia juga tidak boleh kaku dalam memperoleh informasi tersebut atau dalam melakukan wawancara tersebut. Nah, secara kreatif ia harus mengembangkan pertanyaan atau informasi yang diterimanya selama wawancara berlangsung. Nah, jadi keluar dari konteks pertanyaan yang sudah dibuatnya, si pewawancara harus benar-benar sekreatif mungkin memberikan pertanyaan yang benar-benar sesuai. Nah, setelah itu informasi baru mungkin tidak diduga atau diharapkan. Nah, pemeriksa juga pandai membaca suasana. Nah, misal untuk memutuskan menghentikan wawancara meskipun semua informasi belum diperolehnya. Nah, jadi ini melakukan wawancaranya kondisional. Jadi dimanapun tempatnya, kondisinya, waktunya, dan tekniknya itu bisa disesuaikan di mana saja, dan asalkan yang terpenting hasil dari wawancara tidak bersimpang dengan tujuannya, seperti itu. Nah, yang keenam adalah mencari hasil wawancara dari awal sampai akhir. Nah, investigator itu harus membuat catatan mengenai wawancara atau hasil wawancara yang dilakukannya. Nah, ini mencatat mempunyai pencatatan ini mempunyai beberapa kegunaan ya, bukan saja dari pendokumentasian saja, tetapi mencatat juga menyebabkan investigator memperlambat proses selanjutnya. Oke. Nah, berikut ada perbedaan interogasi itu sendiri. Yang pertama adalah bersifat menuduh. Nah, Tuan Kota tahun 2007 menyatakan interogasi bersifat menuduh. Nah, ini seseorang yang bersalah tidak akan memberikan keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Nah, jadi saat melakukan interogasi ini harus si investigator menekan para tersangka atau pihak yang sedang diinterogasi dan harus memberikan pernyataan bahwa seperti halnya dia memiliki keraguan si investigator ini tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang kejahatan yang sedang dilakukan pada pihak tersangka, dan jadi tidak memberikan pernyataan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya atau kesalahan yang dilakukannya, seperti itu. Dan yang kedua adalah bertujuan untuk mengetahui yang sebenarnya, apa sebenarnya yang terjadi, siapa yang melakukan, nah berapa jumlah orang atau nilai fraud yang dilakukannya. Ini investigator hanya mencari kebenarannya ya teman-teman. Jadi investigator ini tujuannya itu hanya mengetahui yang sebenarnya yang terjadi atau sesuai dengan
realita atau keadaan yang dilakukan oleh seseorang pelaku fraud atau kecurangan ini. Nah, dia hanya mencari siapa pelaku di balik kecurangan tersebut. Nah, yang ketiga ada taktik membuat pernyataan bukan pertanyaan. Nah, jadi si investigator ini dia memberikan pernyataan dan pernyataan itu yang sudah disebutkan sebelumnya, dia membuat sebuah tema-tema pernyataan untuk diinterogasikan ke pihak tersangka. Nah, pernyataan ini harus benar-benar sesuai dengan informasi yang didapatkan sebelumnya atau sesuai dengan dokumen sebelumnya, seperti itu. Jadi si investigator harus benar-benar sekreatif mungkin atau pandai memberikan pernyataan bahwa si pelaku inilah yang bisa berkata sejujurnya atau berkata sebenarnya. Nah, yang keempat adalah dilakukan di lingkungan terkontrol, bukan di sembarangan tempat. Nah, ini berbeda dengan si wawancara ya teman-teman. Kalau wawancara kondisional, bisa di mana saja. Nah, kalau si interogasi ini benar-benar bukan di sembarangan tempat. Jadi ini tempat di mana si investigator ini menginterogasi tersangka ini di ruangan tertutup seperti itu, biar agar menghindari kecerobohan atau hal-hal lain yang tidak diinginkan, semisal ada kebocoran informasi dari pihak tersangka ke luar dahulu sebelum adanya investigasi selanjutnya atau sebelum adanya tindakan selanjutnya. Nah, yang kelima adalah hanya dilakukan pada saat investigator mempunyai keyakinan memadai ketika salahnya seseorang. Nah, jadi investigator ini mempunyai bukti-bukti sebelumnya atau mempunyai informasi-informasi sebelumnya bahwa si tersangkalah benar-benar bersalah. Jadi harus benar-benar tepat sasaran saat si investigator memberikan sebuah pernyataan untuk menekan si pelaku atau si pihak tersangka mengungkapkan kebenaran atau bahkan mengakui kesalahannya. Nah, jadi itu beberapa perbedaan antara wawancara dan interogasi. Di sini sangat berbeda ya teman-teman, baik tujuan maupun cara yang dilakukannya. Nah, seperti itu. Kedua istilah ini memang sering digunakan sebagai anonim. Nah, hal ini umumnya karena ketidaktahuan. Jadi orang mengiranya hal ini sama padahal berbeda. Nah, ada juga penyidik yang mengerti atau makna kedua istilah ini. Nah, tetapi sengaja menggunakan secara keliru. Nah, misalnya untuk memberikan kesan kepada majelis hakim bahwa ia tidak menggunakan kekerasan, maka ia menggunakan istilah wawancara. Padahal istilah interogasi lebih tepat menggambarkan tidak pemeriksaan atau investigasinya. Jadi memang sering digunakan kata-kata sebagai anonim. Bahwa kalau memang di dalam interogasi itu tidak menggunakan kekerasan. Seperti itu. Nah, jadi bisa disimpulkan juga bahwa wawancara meskipun sesekali mengalihkan ataupun menyegarkan kembali sehingga pihak yang diwawancara tidak merasa tertekan atau terpaksa untuk memberikan informasi atau tidak memberikan informasi. Nah, kesiapan untuk membuat pertanyaan yang runut atau yang rinci atau yang runtut, nah ini dan tetap berkaitan dengan materi atau respon terhadap jawaban pihak yang diwawancarai. Di sini pentingnya improvisasi dan kemampuan mendengarkan yang baik dan dibutuhkan. Meskipun kendali wawancara tetap berada pada auditor. Jadi pada saat interogasi pun yang bersikap
tidak emosional dan tidak yang tidak bergejolak atau tetap tenang terhadap apapun jawaban yang didapatkan atau yang diberikan dari seorang pelaku atau tersangka. Ini senantiasa menunjukkan sikap yang sangat memahami apa yang dimaksud oleh pihak yang diwawancarai tanpa bermaksud membenarkan ataupun menyalahkan. Nah, yang terpenting adalah mendapatkan informasi atau jawaban yang sesungguhnya tanpa dibuat-buat atau berkata jujur. Nah, harus mampu memahami psikologi pihak yang diwawancarai secara sekilas dan cepat untuk menentukan teknik yang dipakai dan pertanyaan yang akan diajukan. Seperti itu ya. Nah, di samping itu senantiasa mengantisipasi kejadian ataupun sikap dan perilaku yang tidak diduga sebelumnya. Nah, dan mampu mengambil keputusan yang cepat terkait dengan kelanjutan wawancara. Nah, itu sebelum adanya interogasi. Oke teman-teman, jadi itulah materi presentasi yang saya sampaikan di video kali ini mengenai wawancara dan interogasi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dan dipahami, dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama saya. Dari saya mohon maaf jika banyak keliru atau salah kata atau banyak hal yang kurang dari materi dan video kali ini. Saya mohon maaf. Untuk kalian mahasiswa tingkat akhir, tidak perlu berkeluh kesah karena itu hanya memperlambat proses kalian menuju kesuksesan. Lebih baik bangkit dan kejarlah cita-cita kalian. Semoga apa yang kalian inginkan di tahun depan untuk wisuda dan lulus tepat waktu berjalan dengan baik. Dan untuk kalian juga tetap stay safe, jaga kesehatan, jangan capek-capek, jangan lembur, dan tetap penuhi protokol kesehatan. Saya pernah gagal dan saya tidak akan pernah menyesalinya. Tapi ada satu hal yang akan saya sesali, itu tidak pernah mencobanya. Untuk kalian, terus semangat, pantang menyerah, terus berusaha, dan doa. Sekian dari video kali ini. Saya Irma Adineriana, pamit undur diri. Semoga kalian bahagia selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next time.